selamat sore semuanya. Hari ini kita mau merenungkan kembali tentang kemuridan kita sebagai murid-murid Yesus. Untuk memastikan bahwa renungan saya tepat sasaran, saya bertanya dulu, selain saya siapa yang murid Yesus? Nah, berarti nggak tepat. Kita teruskan saja, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang murid Yesus selain saya? Walaupun belum dipermandikan, kau juga murid Yesus. Nggak apa-apa. Semua murid Yesus kecuali Miss Dinar. Ini mereka memang bukan murid Yesus, mereka murid sekolah. Nggak apa-apa untuk ngecek kemuridan kita. Hari ini bacaan Injil tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil para murid. Itu bahasan yang pertama. Ini menjadi penting. Masih merasa enggak kita murid Yesus? Tadi bersyukur ya, yang putih-putih ini ya, Anda dulu juga putih-putih begini awal iman Anda yang lainnya. Masih saleh-saleh. Di perjalanan waktu mungkin kesadaran itu mulai berkurang. Ya, sebenarnya khotbah ini diberi ilustrasi ya. Hari ini ada 24 kalau nggak salah ya, saudara-saudari kita ini yang mau nanti dibaptis. Ya, bersyukur Anda mengalami itu, saya tidak mengalami itu. Ya, saya lahir, seminggu kemudian dibaptis. Beruntung nggak? Nggak penting. Itu juga mau dikatakan nanti di dalam bacaan itu nggak penting bagaimana dulu memulai. Pertama, saudara-saudari kita diingatkan apa yang menjadi inti dari murid Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus sendiri yang memulai. Nanti di perjalanan nggak ada lagi saya menjadi murid Yesus karena pasangan, karena anak, karena orang tua. Karena siapa? Mau dikatakan Yesus yang mengawali, Yesus yang memilih. Mungkin tidak secara verbal. Sini. Satu, enggak. Entah siapa bisa dipakai Allah, tapi bahwa inisiatif dari Yesus ini menjadi penting supaya nanti di dalam perjalanan tidak ada lagi umpama karena seseorang atau karena sesuatu, lalu seseorang atau sesuatu itu tidak ada lagi lalu menjadi gamang. Tidak. Hari ini diingatkan siapa saja, saya dan Anda, Kristus yang memulai, Kristus yang memilih dan memanggil. Dengan demikian, lalu Yesuslah yang lalu juga menentukan arah. Dan Yesus sendiri itu adalah arahnya. Boleh nanti diajar oleh siapa, boleh dibaptis di mana dan oleh siapa, tetapi arahnya adalah Kristus. Ada banyak orang kepengen dibaptis di katedral. Contoh, siapa di antara putih-putih ini yang nanti dibaptis di katedral yang berasal dari paroki katedral? Nyawa itu lingkungan Maria hiji, dua. Lingkungan Martinus, ada orang genya lain. Hebatnya pastornya. Nggak lila bau. Dua, enggak apa-apa. Tapi ingat, dibaptis di katedral, dibaptis di Cigugur, dibaptis di Odilia, baptis sana sama. Nggak ada nanti di katedral, aku membaptis engkau dalam nama Leo van Burden. Taya. Nu di Cigugur, aku membaptis engkau atas nama Karuhun. Ente taya. Semua mau menunjukkan baptisan yang satu dan sama. Ini menjadi penting.
Diingatkan kembali. Dan itu lalu yang terjadi dulu menjadi masalah tadi di dalam bacaan kedua. Aku murid Apolos, baptisan Apolos ini. No. Baptisan kita sama. Dan kita semua para muridnya hanya menerima, maka harus mengikuti sepenuhnya. Lalu seringkali di dalam perjalanan, ya, ada yang ini bukan di sini, di tempat lain. Ada pengajar-pengajar lalu mengajarkan dirinya sendiri. Lupa dia harus mengajarkan Yesus. Dan dikatakan tadi tidak di dalam hikmat, supaya tidak sia-sia, tidak di dalam kata, tetapi di dalam hidup. Lalu menjadi murid, ya, ngapain sih berlama-lama lalu menjadi orang Katolik? Ya. Bahkan di sini tidak dijanjikan loh nanti jadi murid Yesus, ya, yang belum punya jodoh, ya, mana can buka kabogohnya, ujuk-ujuk langsung buka kabogoh mualnya, lancar semua, ndak. Tadi menjadi murid Yesus lalu apa? Mengikuti perutusannya Yesus. Itu sebenarnya perutusan yang utama dan pertama, dan ini alasan kenapa Yesus memanggil kita. Yesus mewartakan kabar gembira. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama dan utama. Apa sih warta gembira? Woi, besar kali kau nguap, saudara. Ya, yang nguap. Yesus mewartakan kabar gembira. Apa kabar gembira apa? Ayo kita yang sudah beriman. Kabar gembira apa yang diwartakan Yesus? Ulah kuku lutus sok satu orang. Warta gembira apa sih? Yesus itu mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Apa? Kabar apa? Keselamatan. Spesifik lagi, apa? Sukacita teh sarupa do. Yang kabar gembira mewartakan bahwa Allah mengasihi, Allah mau bersama manusia. Itu Allah mau hadir di dalam kemanusiaan kita. Itulah warta gembira. Sesudah sejarah keselamatan bahwa Allah yang jauh, Allah yang menghukum, dan itu dimulai dari kehadiran Yesus, bahwa Allah menyertai Anda dan saya. Itu Allah tidak meninggalkan Anda. Itulah kabar gembiranya. Dimulai dengan warta bertobatlah. Jadi kabar gembira ini bukan hanya didengar terima saja, Anda harus selalu ditanggapi dengan perubahan sikap. Tidak cukup tahu. Ini yang sering kali suka lalu kita patah semangat. Yang mau nanti dibaptis, ya, begitu nanti dibaptis, berkat tidak langsung tercurah semua. Selamat datang di dalam perjuangan. Loh, mungkin dengan itu Anda lalu mulai mempertaruhkan imanmu. Anda mulai berbenturan dengan realitas yang sesungguhnya. Bukan hanya di sini nanti, lalu dialami di dalam hidup. Jadi tidak cukup tahu, tetapi perlu dan mau berusaha mengubah diri. Nih, bukan untuk yang baptis, untuk Anda semua dan saya. Dengan keyakinan bahwa Allah mau meraja, mau berkuasa atas hidup kita, lalu mengubah hidup kita atau tidak. Tidak cukup dengan pengetahuan, tidak cukup dengan seruan, semerdu apapun, kalah dengan tindakan. Ini yang
lalu harus dipertanggungjawabkan. Dan itulah beriman yang sesungguhnya. Dan warta ini berlaku sepanjang zaman, dimulai dari Yesus Kristus. Makanya lalu memanggil para murid supaya apa? Supaya kita masuk di sana, supaya kita terlibat di dalamnya, untuk meneruskan warta gembira ini, bahwa Allah hadir. Allah tidak sekedar hadir. Ketika nanti Anda dibaptis, lalu tidak punya alasan lagi, nah saya kan orang baru. No. Dalam bacaan pertama, Naftali dan Zebulon tadi yang dalam kegelapan menjadi sumber terang. Yesus mulai dari sana. Tidak ada lagi nanti pengkotak-kotakan. Nah, ini sekalian untuk penutupan pekan doa sedunia. Di dalam Kristus harus bersatu, bukan malah menjadi keterpecahan. Aku Paulus, aku anak buah Apolos. No. Kalau semua mengambil meyakini baptisan dari Kristus yang satu dan yang sama, kehadiran Allah yang dipercayai lalu sungguh merajai setiap jiwa. Dan kehadiran Yesus itulah yang mengawali Allah hadir di dalam diri manusia secara nyata. Allah gembiranya, Allah mau mengangkat kita semua, Anda dan saya. Kalau Allah mampu mengangkat kaum Zebulon dan Naftali, pasti Dia jauh lebih mampu mengangkat kita secara pribadi, memulihkan kembali di dalam Dia. Inilah warta gembirana. Yang orang dalam Kristus ente ngahuleng, sedih, amot, hirup teh ente. Gembira sungguh, bukan karena penglihatan, bukan karena pendengaran, tetapi karena sungguh mengalami. Mun masih keneh aya murid Yesus kukulutus wae ya. Kukulutus teh bahasa Indonesia naon? Naon? Lain orang Sunda ulah ngoreksi orangnya. Ciga nuho wae. Nya pokoknya itulah. Ya lalu pokoknya berat hidup. Hari ini diingatkan kembali. Melalui baptisan itulah kita mengawali menerima iman kepada Kristus. Dan melalui baptisan itulah kita menerima, mengawali berkat-berkat. Sekalipun tadi mungkin berbenturan, bergesekan. Tapi ayo tiap kali kembali kepada Kristus yang satu dan yang sama itu. Semoga. Amin. Untuk saudara-saudari yang lain,